Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Tetapi bagi kau percaya, kau diselamatkan. Kau tidak percaya, kau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebutkan saja, adakah yang Anda ketahui? Pasti tidak ada. Dan saya mau katakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Pilih yang baik, hidup yang kekal menantimu. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Jangan malas untuk beribadah dimanapun kita Tuhan tempatkan sebagai gerejanya. Tuhan senantiasa memberkati kita ya. Jangan meninggalkan tempat-tempat peribadatan. Pergi beribadah, muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan, ekspresikan rasa kekaguman, kecintaanmu kepada Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan di gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya ingin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami tahu tentang kabar baik tentang Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca dalam Roma 1 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Allah. Dari ayat 3 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Allah tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Haleluya. Tema kita adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Kabar baiknya ialah yang pertama, ia datang sebagai manusia dari keturunan Daud. Haleluya. Raja Daud ya. Kita tahu Tuhan kok jadi manusia. Ada banyak selintingan kok dia ini dan itu, ya seolah-olah melecehkan. Dan saya mau katakan kepada mereka yang melecehkan Tuhan kami yang datang sebagai manusia, karena dia adalah manusia 100% dan dia adalah Tuhan 100%. Itu nggak masuk akal Anda ya. Tetapi bagi kami yang orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Yesus, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan tidak didikte oleh tangan manusia, oleh kekuatan manusia, oleh hikmat manusia. Dia mengerjakan menurut keinginannya dan kemauannya, dan tidak ada seorang pun yang dapat memaksa dia atau memforce dia supaya melakukan itu. Tidak ada. Jadi memang supaya apa? Supaya dia datang sebagai manusia, supaya dia dapat merasakan getir pahitnya kehidupan ini. Karena dia sudah pernah melalui tanpa datang ke bumi ini. Bukan dia nggak tahu. Tapi mengapa manusia itu nggak pernah bisa taat kepada Tuhan? Kenapa selalu ada pemberontakan? Mengapa selalu ada pelanggaran? Dan dia itu sebabnya dia ingin menyampaikan bahwa di dalam dunia ini, sebagaimana dia pernah hidup taat sampai mati, dan dia tidak melakukan dosa dan kejahatan, tidak sedikit pun dosa dan kejahatan yang pernah dia lakukan. Justru dia dipersalahkan, justru dia dieksekusi dan lain sebagainya. Sebagai manusia, dia mengalami penderitaan, lapar, haus dan lain sebagainya. Cuma dia tidak pernah sakit karena dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah lemah karena dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah dikalahkan oleh dosa karena dia adalah Tuhan. Dalam kemanusiaannya memang dia dicobai, tapi dia tidak kalah karena ketuhanannya akan tetap berdampak.
Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, kabar baiknya Injil itu adalah di mana Tuhan datang sebagai manusia supaya kita meneladani Dia, bahwa Dia bisa taat sampai mati. Dan kita yang percaya kepadanya, yang percaya akan kuasanya, nanti sore akan saya bawakan di ayat 5 dan 6, bahwa Tuhan membuat kita menjadi taat. Karena apa? Memang itu tujuan Tuhan. Dalam kemanusiaannya di muka bumi ini, Dia menunjukkan bahwa Dia adalah manusia yang sempurna, Allah yang sempurna. Dalam kemanusiaannya Dia makan dan minum, ngantuk, lapar, lelah, capek, dan lain sebagainya. Anda nggak pernah capek? Dicobai dan lain sebagainya. Anda nggak pernah dicobai? Wah, Tuhan dong Anda. Pastilah ya, kita pasti pernah dicobai. Bahkan kadang-kala kita menyerah pada dosa, menyerah pada kejahatan, menyerah pada hawa nafsu, menyerah pada hal-hal yang sia-sia itu. Tetapi dengan kedatangan Yesus Kristus, Dia memberikan kuasanya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan. Dan Yesus Immanuel itu sudah dinubuatkan jauh sebelum kelahirannya. Yesaya sudah menubuatkan jauh sebelum kelahirannya. Dan penggenapannya dalam perjanjian baru. Dan itu sebabnya saya mengatakan, percaya kepada Dia. Yang kedua kata firman Allah, yang kedua, Ia mati dan bangkit dari kematian. Siapakah Ia mati, bangkit dari kematian? Ya, jadi Ia bangkit selamanya dan dari kematian. Orang mungkin pernah mati, pernah bangkit, tapi mati lagi. Yesus mati memang, tapi mati Dia turun ke dalam jurang maut, mengambil kunci jurang maut, supaya apa yang ditakuti oleh manusia itu, yaitu kematian, tidak lagi menghantui, tidak lagi menjadi momok, tidak lagi menjadi ghost bagi manusia. Kenapa? Musuh terbesar kita, yang paling kita takuti adalah kematian. Kalau kemati kita kemana? Jadi dengan Yesus menyatakan Dia mati lalu bangkit, menyatakan kemana Dia pergi, ke sorga, itu tempat kita. Itu tempatmu. Tempat orang-orang percaya yang melakukan kehendak Allah. Jadi, mau saya katakan di sini adalah, jangan pernah menyerah dalam hidupmu. Pakai kuasa kebangkitan itu. Minggu saya akan berbicara soal ibadah minggu saya akan berbicara soal karena kebangkitan Yesus Kristus, kita kuat dalam menghadapi terjangan dunia. Haleluya. Jadi dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, saya mau katakan kepada kita bahwa kuasa kebangkitan itu menyertai setiap kita untuk mengalahkan segala kuasa maut, mengalahkan segala kuasa apapun yang merintangi kita datang kepada Tuhan. Dan ingat, engkau adalah the winner-nya. Yang ketiga dikatakan firman Allah ialah Ia membuka pintu untuk kebaikan Allah dicurahkan baik. Jadi Yesus itu membuka pintu rahmat untuk dicurahkannya segala kebaikan Allah bagi kita. Pengampunan dosa, pertolongan, perlindungan, kekuatan, berkat, dan lain sebagainya. Tuhan sediakan melalui Yesus Kristus. Bapa itu memberikan, mencurahkan ya segala kebaikannya kepada kita. Bukan karena hebatmu, bukan karena kecerdasanmu, bukan karena kegantenganmu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena engkau berjenggot. Kebetulan saya berjenggot, jadi saya ketawai saja diri saya. Haleluya. Jadi kebaikan Tuhan itu nggak dilihat dari ciri-ciri fisik, enggak. Kebaikan Tuhan itu karena engkau menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian kamu
melakukan kehendaknya. Kita melakukan kehendaknya. Sehingga, wah ini memang betul-betul anak yang sudah dipulihkan ini. Hamba yang sudah dipulihkan. Wow, mantap hamba-hambaku ini. Layaklah kucurahkan segala kebaikan, kemurahanku pada hidup mereka. Dan itu sebabnya, mari kita cintai Yesus. Mari kita sayang Yesus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Nantikan segala kebaikan, kemurahan, pertolongan Bapa yang akan diserahkan kepada kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena kami menerima segala kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah kabar baik bagi setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Engkau sakit, saya mau berdoa bagimu karena Tuhan mau menolong Engkau, Tuhan mau menyembuhkan Engkau. Saya hanya melakukan bagian saya untuk mendoakan orang-orang sakit. Tumpang tangan, tetapi karena kita terpisah tidak akan mungkin saya menumpangkan tangan. Tapi saya punya Tuhan yang tidak pernah terbatas, tidak pernah terbatas dalam kehidupannya. Tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dimanapun engkau ada, Dia sanggup menumpangkan tangan atasmu. Dan kalau engkau orang yang sedang sakit menderita, datang kepada Tuhan. Dan pagi ini, nantikan pertolongan Tuhan. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Taruh tangan kananmu mengarah kepada Tuhan. Satu di tempat yang sakit. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar. Dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh oleh kuasa-Mu. Kalau engkau mengatakan sembuhlah, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Katakanlah sembuh kepada mereka, mereka akan sembuh. Dari segala penyakit apapun yang mereka derita, bahkan hal-hal yang tidak mungkin, Tuhan jamah saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih buat jamahan bagi mereka. Terima kasih. Biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus menyertai kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Dan bagi engkau yang sedang menghadapi masalah berat, Yesus sudah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Mengapa ini menjadi daftar, termasuk daftar doa? Karena saya melihat bagaimana orang-orang berbeban berat akhirnya melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Dan Yesus sudah berkata, kalau engkau mempunyai beban berat, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Mari datang kepada Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan kita akan berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Mereka mengharapkan uluran tangan Tuhan dan genggam tangan mereka, sehingga mereka tidak tergelincir dan terpleset oleh karena beratnya beban yang mereka alami. Karena kami tahu ada banyak orang yang menyelesaikan diri mereka dengan bunuh diri karena beratnya beban, atau melakukan kekerasan, pencurian dan lain sebagainya. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa kepada mereka-mereka yang sedang berbeban berat ini. Tuhan, datanglah kepada mereka dan legahkan mereka, sehingga mereka dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan terpujilah Tuhan yang telah memberikan jalan keluar dan penyelesaian segala masalahku. Dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih buat kebaikanmu kepada mereka, dukunganmu kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Tentu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mantap, mantap, mantap.